Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam ibadah kita pada hari Minggu ini. Saya kira percaya kita semua rindu untuk datang memuji dan memuliakan Dia. Karena itu mari kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat kebaikan dan anugerah-Mu. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau sangat mengasihi kami. Pada pagi hari ini biarlah Roh-Mu datang mengurapi setiap kami, sehingga Tuhan memberikan damai sejahtera dan sukacita buat setiap kami. Urapi juga setiap anak-anak-Mu yang turut mengambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini. Biarlah pengurapan-Mu turun di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Katakan jiwaku, jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Katakan karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu.
jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Katakan karena salibmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, amin Tuhan. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Oh, haleluya. Ya Rabaya Shakarabo, Ya Rabaya Rabaya se, Ya Rabaya Rabaya Karalabaya Shikarana Rabaya se. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Ya Rabaya Rabaya Kaya Rabaya Shikarana Rabaya so. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Syarabaya Shikarabu. Kami bersyukur Tuhan bahwa salib-Mu sudah menyembuhkan setiap kami. Pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan sudah menjadikan kami lebih daripada pemenang. Kami percaya bahwa mujizat masih ada sampai saat ini. Kami percaya Tuhan Engkau tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Mujizat-Mu tetap ada di tengah-tengah kami Tuhan. Dan kami percaya oleh bilur-bilur darah Yesus Kristus, kami semua yang sakit sudah menjadi sembuh. Dan kami yang mempunyai beban berat saat ini sudah diberikan kelegaan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya jalan-jalan keluar Kau berikan buat setiap kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau hidup di tengah kami. Saat ini kami mau memuji dan memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, katakan amin. Haleluya. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk kita melupakan apa yang ada saat ini. Mungkin kita sedang sakit, mungkin kita sedang mempunyai beban berat, tidak punya jalan keluar. Saya ingin kita menanggalkan semuanya itu. Mari kita datang kepada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Haleluya. Di saat kita memuji dan memuliakan Tuhan, maka ada kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Mujizat pasti akan terjadi. Amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Tetapi
hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Katakan kiri kananku, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Amin. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Katakan dengan iman, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Amin. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Katakan sekali lagi, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Amin. Tidak ada ketakutan lagi. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Haleluya. Berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk. Haleluya. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Haleluya. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Haleluya. Saya persilakan untuk Bapak Ibu bangkit berdiri. Rohmu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerahmu yang menyertaiku. Katakan, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu. Terima kasih Tuhan buat kebaikan dan anugerah-Mu.
saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau menjamah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman ini akan menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berbicaralah, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, katakan amin. Shalom jemaat Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada, saya percaya kita semua berada dalam keadaan yang baik dan sehat. Saya berdoa agar setiap dari kita senantiasa ada dalam penyertaan, perlindungan, dan pemeliharaan Tuhan. Dan berikut ini akan saya sampaikan info seputar gereja untuk sepekan ke depan. Doa malam diadakan setiap hari Jumat pukul 7 malam secara online melalui aplikasi Zoom. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan link untuk mengikuti ibadah doa malam, dapat menghubungi sekretariat atau melalui WhatsApp ke nomor yang tertera pada layar. Ibadah sekolah minggu dan ibadah raya minggu depan tersedia secara online melalui YouTube channel GBI Maranatha mulai pukul 9 pagi dan dapat diakses sepanjang hari. Bapak Ibu bisa mendapatkan update terbaru seputar info gereja melalui akun sosial media GBI Maranatha yang terdapat di dalam Facebook, Instagram, dan YouTube GBI Maranatha. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan, baik itu persembahan umum, persembahan persepuluhan, maupun persembahan diakonia, dapat memberi dengan cara transfer ke nomor rekening yang tertera pada layar. Atau Bapak Ibu juga bisa memberi dengan cara scan QR Code yang tertera pada layar. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan untuk pekan ini. Dimanapun Bapak Ibu berada, tetap selalu patuhi protokol kesehatan yang ada dengan cara selalu menjaga jarak, rajin mencuci tangan, dan tetap menggunakan masker untuk mencegah penularan virus corona. Dan mari bersama kita menerima firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan dalam anugerah dan kemurahan-Mu yang menompang kami. Kami masih boleh menikmati indahnya Sabat bersama-sama jemaat Tuhan. Dimanapun kami berada, kami sungguh bersyukur, kami masih boleh beribadah kepada-Mu. Satu kebaikan yang kami alami, olehnya kami sungguh-sungguh bersuka cita menikmati hadirat Tuhan. Jika sebentar kami akan mendengar suara kebenaran firman-Mu, tolong hamba-Mu Roh Kudus, biar melalui hamba-Mu firman-Mu boleh diberitakan. Kami yang mendengar, kami boleh disapa pribadi lepas pribadi dimanapun kami berada. Biar Roh Kudus bekerja menjamah setiap kami, menolong setiap kami, bahkan memampukan setiap kami untuk kami boleh jalan melewati kehidupan kami. Seolehnya kami percaya kuasa-Mu yang bekerja dalam hidup kami, boleh kami kuat di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun kita berada. Meskipun di tengah-tengah keterbatasan kita bersyukur masih boleh beribadah. Mari kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 22 sampai 34. Lukas 12 ayat 22 sampai 34, kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan ini. Lukas 12 ayat 22 sampai 34, demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting dari makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu." Ayat 25, "Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi, jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikianlah didandani Allah, terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya." Ayat 29, "Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu.
Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Ayat 33, jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, satu kali ketika saya sedang berjalan di satu jalan Kalianget, yang mana di situ ada banyak dermaga kapal-kapal yang berhenti karena memuat barang-barang ekspedisi. Nah, waktu itu saya sedang berjalan di pinggiran pantai di dekat parkiran kapal itu, saya melihat ada kapal yang begitu banyak parkir di pinggiran pantai tersebut, di pinggiran dermaga tersebut. Dan satu hal yang saya lihat di sana, ketika itu ada angin yang cukup kencang dan ombaknya cukup menggoyang-goyangkan kapal tersebut. Tapi ketika saya lihat di sana, ketika kapal itu terombang-ambing di tepi dermaga dan pada waktu itu karena angin yang cukup kencang, tapi saya lihat di sana bahwa perahu-perahu atau kapal-kapal itu tidak pernah bergoyang ataupun pindah dari tempat parkirnya pada waktu itu. Dan saya tanya, kenapa kok bisa demikian? Ternyata saya tahu betul bahwa ada satu yang mengikat kapal itu sehingga kapal itu tidak sampai lepas dan menjauh dari dermaga, tetap tidak pindah dari tempatnya. Karena ada satu hal yang mengikat pada waktu itu, yaitu ada jangkar yang menahan sehingga kapal itu tidak sampai lepas dan lari ataupun sampai menjauh dari dermaga. Dan tentunya Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup kita juga harusnya demikian. Kita punya pegangan yang kokoh, kita punya pegangan yang kuat, yaitu iman kita di dalam Kristus Yesus. Namun seringkali hidup kita diperhadapkan ketika harus berhadapan dengan berbagai arus kehidupan, dengan adanya badai, adanya penderitaan, adanya masalah, ataupun angin ribut, tentu satu hal yang kita alami adalah kita pasti pertama kali adalah khawatir. Bukan hanya khawatir, mungkin kita cemas dan gelisah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan bukankah saat ini kita boleh melihat bahwa banyak orang dimanapun mengalami kekhawatiran ataupun kecemasan, yang bagaimanapun kecemasan dan kekhawatiran itu sehingga mencekram kehidupan mereka. Kita bisa lihat bahwa kekhawatiran ini ternyata bisa dialami oleh setiap orang. Siapapun mengalami kekhawatiran. Banyak orang mengalami kekhawatiran pada saat-saat ini. Baik masa lalu juga mengalami kekhawatiran, saat ini mengalami kekhawatiran, masa depan pun tiap orang pasti juga akan dihampiri oleh kekhawatiran. Karena kita tahu bahwa kekhawatiran itu real, kekhawatiran itu nyata. Kenapa? Karena kekhawatiran itu juga manusiawi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Semua orang pasti pernah mengalami kekhawatiran, jadi tidak mungkin orang itu tidak khawatir. Kekhawatiran itu adalah hal yang konkret dan wajar bagi seorang manusia. Sekaligus kekhawatiran itu menjadi proses bagian dari kehidupan kita di dalam beriman. Maka dari itu kita khawatir, ya enggak apa-apa khawatir. Tapi satu yang enggak boleh khawatirnya itu adalah khawatir yang berlebihan sehingga kekhawatiran itu mencekram kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya teringat satu kisah di mana ada seorang ibu karena saking khawatirnya, itu masuk awal-awal pandemi waktu itu corona, ada seorang ibu ketika dia tahu bahwa kehidupannya mulai susah, dia diberhentikan dari kerjaannya, namanya adalah Irada Lordet, seorang perempuan dari Thailand, pada waktu itu dia usianya 26 tahun masihan. Tapi karena diberhentikan dari pekerjaannya, dia kehilangan pekerjaannya, itu dia membuat dirinya menjadi sebuah cemas dan khawatir. Kenapa? Karena dia tidak bisa memberikan nafkah untuk anak-anaknya, dia tidak bisa membeli susu untuk kedua anaknya. Sehingga dia merasa hidup ini sudah tidak berguna dan dia khawatir akan kehidupan kedua anaknya. Maka dari itu dia mengambil sebuah keputusan di tengah-tengah kekhawatiran yang begitu mendalam dalam hidupnya. Dia mengambil sebuah keputusan yang saya anggap itu keputusan yang sangat gila, di mana akhirnya dia membunuh kedua anaknya dan akhirnya dia bunuh diri, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia bunuh diri.
Terlalu khawatir dan terlalu cemas yang berlebihan sehingga kita sampai dicekram oleh kekhawatiran itu. Inilah yang harusnya kita hindari. Khawatir itu lumrah, khawatir itu wajar. Tapi jangan sampai kekhawatiran itu mencekram kehidupan kita sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Perlu kita ketahui Bapak Ibu Saudara sekalian, beberapa hal kenapa hidup ini kok bisa dicengkram oleh kekhawatiran. Karena setiap orang ada dan bisa mengalami cengkraman kekhawatiran itu. Dan hingga akhirnya orang menjadi depresi dan frustasi. Dan kita akan lihat bersama-sama beberapa hal orang kok bisa sampai dicekram oleh kekhawatiran. Sehingga menjadi kekhawatiran yang berlebihan. Kita akan lihat bersama-sama kenapa kita bisa dicengkram oleh kekhawatiran yang berlebihan. Yang pertama kita akan lihat bahwa karena kita terlalu egois mementingkan diri kita dan ambisi pribadi. Karena kita terlalu egois mementingkan diri sendiri dan ambisi pribadi. Inilah yang membuat kita dicengkram oleh kekhawatiran. Coba kita perhatikan di ayat 22 dan 23 yang tadi kita baca. Di sana dikatakan bahwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian." Kalau kita perhatikan di sana ada kata-kata diawali dengan kata-kata karena itu. Memang Injil Lukas dan Matius memang memiliki sebuah perspektif yang berbeda di sana Bapak Ibu sekalian. Tapi sebenarnya ini bukan satu hal yang kontradiksi. Melainkan Injil Matius dan Lukas mau saling melengkapi berkait tentang cerita hal kekhawatiran ini. Kita tahu di sana bahwa orang-orang yang kaya di hadapan Allah, maka dia tidak akan khawatir. Dan dia tidak akan mengumpulkan harta itu buat dirinya sendiri. Kalau orang hanya mementingkan dirinya sendiri dan mengumpulkan harta hanya buat dirinya sendiri, maka dia akan dicengkram oleh kekhawatiran dan kecemasan. Karena orang yang mengumpulkan hanya untuk aku dan lupa untuk orang lain, hanya memuaskan ambisinya, hanya memuaskan dirinya, maka orang yang demikian, orang itu akan dicengkram oleh kekhawatiran. Kalau kita perhatikan di ayat 33, di sana dikatakan, juallah segala milikmu, berikanlah sedekah. Ini mau menunjukkan berarti bahwa kita tidak boleh serakah, tidak boleh mementingkan diri dan ambisi kita saja. Stephen Tong pernah berkata demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa orang kaya kalau mati tetap di dalam kekayaannya, dia akan malu sekali orang itu. Dia akan malu sekali orang itu. Maka seharusnya ketika kita diberkati, janganlah hanya untuk memuaskan keinginan kita, janganlah hanya memuaskan ambisi kita, tapi cobalah tengok orang lain Bapak Ibu Saudara sekalian. Seperti kisah hari-hari ini yang kita lihat bahwa di mana ada ketika kita harus mendapatkan sebuah obat harganya melambung tinggi, ketika ada mencari tabung oksigen harganya melambung tinggi. Kenapa? Karena ini disebabkan oleh beberapa orang yang hanya mementingkan keinginannya dan ambisinya sendiri untuk mencari keuntungan yang berlebih-lebih dan lupa bahwa ada orang-orang yang membutuhkan. Orang yang demikian khawatir hidupnya. Dan orang yang demikian dicengkram oleh kekhawatiran, takut mereka tidak bisa dapat untung Bapak Ibu Saudara. Karena itu, orang yang nggak sempat dan dipakai Tuhan untuk mendistribusikan berkatnya untuk orang lain, orang yang seperti ini adalah orang yang sangat menderita. Dan orang yang sangat perlu kita kasihani. Kaya itu tidak apa-apa Bapak Ibu Saudara. Kaya itu tidak apa-apa dan tidak dosa. Tapi kalau kaya hanya untuk keegoisan kita, kalau kaya hanya untuk mementingkan diri dan memuaskan ambisi pribadi, dan hanya fokusnya aku, dan aku, inilah yang jadi pemicu kekhawatiran. Pernahkah kita merenungkan sejenak? Ketika kita khawatir tidak bisa mendistribusikan berkat Allah. Jarang Bapak Ibu Saudara sekalian. Seringkali orang khawatir itu kenapa? Karena takut tidak cukup butuhannya. Takut bahwa keperluannya tidak terpenuhi. Inilah kebanyakan orang di sana. Tapi jarang orang yang khawatir tidak bisa mendistribusikan berkat yang Allah percayakan untuk orang lain. Jarang orang yang khawatir seperti ini. Harusnya hidup kita demikian. Perjalanan hidup yang paling indah adalah ketika kita mampu berbagi
bukan menikmatinya sendiri. Inilah perjalanan hidup yang paling indah. Ketika kita bisa berbagi dengan orang lain, tentunya hidup ini akan penuh dengan sukacita. Dan hidup ini pasti tidak akan dicengkram oleh kekhawatiran. Kita harus ingat bahwa jika Tuhan memberkati kita lebih, sesungguhnya Ia sedang meminta kita tidak membeli lebih, tetapi memberi kesempatan kita untuk berbagi kepada yang lain. Ini yang harus kita ingat Bapak Saudara sekalian. Ketika kita mungkin lebih saat ini, jangan hanya puaskan hawa nafsumu. Cobalah ingat ada orang lain yang harus kita bagi. Dan yang kedua Bapak Saudara sekalian, kenapa kita bisa dicengkram oleh kekhawatiran atau kecemasan yang berlebihan? Yang kedua karena standar kehidupan kita yang terlalu tinggi. Standar kehidupan kita yang terlalu tinggi. Contohnya, khawatir. Meskipun sudah dikasih belanja oleh suami 5 juta setiap bulan, khawatir kok cuma 5 juta. Harusnya kan 10 juta, 5 juta ini mana cukup, enggak cukup 5 juta, harusnya 10 juta. Kalau enggak sampai 10 juta, khawatir nanti sekolah anaknya, khawatir nanti makan hari-harinya, khawatir dan segala macamnya. Sudah punya lemari 2, khawatir, kurang kok cuma 2, harusnya 5, bajuku kan enggak bisa banyak, nanti tiap hari enggak bisa ganti, khawatir. Khawatir suaminya sudah dapat gajian 10 juta, loh kok cuma 10 juta gajinya kurang, hari-hari gini 10 juta sebulan itu cukup kurang, harusnya lebih kalau bisa 10 miliar. Yang seperti ini inilah yang kacau Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga khawatir yang berlebihan mencengkram kehidupannya. Sudah punya rumah 5 masih khawatir, kok cuma 5, harusnya kan bisa 4, harusnya bisa 10, harusnya bisa 12, kan anakku ada 3 bisa 1 dan lain sebagainya. Kita harus tahu Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus dan Paulus ajarkan kita bahwa asal ada makanan dan minuman dan pakaian, cukuplah. Ini yang harus kita ingat. Asal ada makanan, pakaian, dan minuman, cukuplah. Kekhawatiran bisa mencengkram kehidupan kita karena kita tidak pernah mencukupkan diri kita. Kita akan terus merasa kurang. Inilah yang membuat kita dicengkram oleh kekhawatiran. Cobalah ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa makanan dan pakaian itu cuma sebenarnya adalah sarana. Makanan dan pakaian itu cuma sarana. Tetapi kehidupan, sebuah namanya hidup itu adalah tujuan atau goal kita. Kita harus mengejar kehidupan ini, bukan hanya mengejarkan hawa nafsu dan tuntutan kita. Punya kekurangan itu bukan berarti tidak punya apa-apa Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita harus tahu juga, punya kelebihan juga bukan berarti kita punya segalanya. Enggak. Maka dari itu kita harus ingat, jangan hanya mementingkan diri kita sendiri dan hanya membuat standar kehidupan kita yang terlalu tinggi. Karena kalau kita berbuat demikian, kita bisa dicengkram oleh kekhawatiran. Dan yang ketiga, kenapa kita kok bisa dicengkram oleh kekhawatiran yang berlebihan? Yang ketiga, karena kita merasa bahwa kita bisa mengontrol hal-hal yang besar. Karena kita merasa bahwa kita bisa mengontrol hal-hal yang besar. Coba kita perhatikan di ayat yang ke-25 dan ayat yang ke-26. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi, jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal lain? Kita akan bisa menjadi orang yang khawatir yang berlebihan, kita dicengkram oleh khawatir berlebihan karena kita terkadang merasa bisa segalanya, ngontrol hidup segalanya. Nah orang yang seperti ini, orang yang akan dicengkram oleh kekhawatiran yang berlebihan. Dan kita kalau mau lihat Bapak Ibu Saudara sekalian, bisa dikatakan, orang yang semacam ini kalau boleh jujur, imannya lebih kecil daripada iman dari seekor binatang. Kita ini merasa benar-benar mampu dan merasa besar, jika kita bisa mengontrol dan berkuasa atas segalanya. Ini sungguh ironis Bapak Ibu Saudara. Ini sungguh ironis. Adakah kita manusia sebenarnya bisa menjaga rambut kita supaya tidak jatuh? Satu helai aja. Tidak bisa. Kita tidak bisa ngontrol rambut kita, tidak rontok, tidak jatuh, tidak bisa. Hanya Tuhan yang sanggup mengontrol hidup kita. Hanya Tuhan yang sanggup mengontrol sehelai rambut ini jatuh ataupun tidak. Dialah yang sanggup.
Tetapi kita kok kenapa kok sok ngatur, kita kok kenapa kok sok berkuasa, dan kita kok kenapa bisa merasa kita hebat dalam segalanya. Coba kalau kita perhatikan seekor burung gagak. Seekor burung gagak ini adalah burung yang liar. Yang sebenarnya tidak ada orang yang berminat kepada burung gagak itu, Bapak Saudara sekalian. Tidak ada orang yang mau memelihara burung gagak ini. Tapi coba kita lihat, Tuhan perhatikan dan Tuhan pelihara. Banyak orang tidak mau pelihara burung gagak, tapi tetap burung gagak itu dikasih makan, dipelihara kehidupannya oleh Tuhan. Bahkan bunga bakung, kalau kita lihat bunga bakung juga, bunga bakung ini beda loh Bapak Ibu Saudara sekalian dengan bunga plastik. Bunga bakung ini kalau bunga yang asli, ketika dia ada, kelihatan indah, tapi sebentar juga akan layu. Tapi kalau bunga plastik kan, meskipun bagus, dia tidak pernah layu-layu karena plastik. Kalau kotor bisa dibersihkan. Dan inilah ironisnya, kita sebenarnya manusia inginnya kayak bunga plastik. Tidak ingin layu, inginnya tetap eksis dan bisa ngontrol kehidupannya. Dan ini sungguh ironis. Bunga bakung yang bisa layu dibandingkan, kalau kita lihat, perhatikan di ayat selanjutnya, dibandingkan dengan pakaian Salomo yang begitu indah, ternyata masih lebih indah bunga bakung. Kita coba renungkan bersama-sama. Salomo ini adalah seorang raja. Dia punya istri banyak. Dia juga punya gondek banyak. Wong selir aja banyak, istri aja banyak, saya percaya pakaiannya pun banyak. Dan lebih banyak pastinya daripada istri dan gondeknya. Tapi Alkitab katakan segala pakaian yang dimiliki oleh Salomo tidak seindah bunga bakung. Yang kelihatan indah tapi sebentar layu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bunga bakung itu sebentar kelihatan indah, tapi sebentar juga layu. Dan ini mau menggambarkan kepada kita bahwa kehidupan di dunia ini tidak ada yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Hanya Allah lah yang sanggup mengontrol kehidupan kita dan termasuk alam semesta ini. Tidak ada yang bisa mengontrol alam semesta dan dunia ini kecuali Allah. Kita harus tahu bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa hidup ini adalah anugerah Allah. Hidup ini adalah anugerah Allah. Hidup ini punyanya Allah. Maka dari itu, setiap matahari yang terbenam itu mengurangi suatu hari kehidupan kita. Tetapi setiap matahari terbit itu memberikan kita satu hari lagi untuk berharap kepada Dia yang telah bangkit, yang memberikan kita damai sejahtera. Hanya Allah lah yang sanggup mengontrol hidupmu dan hidupku, Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu, kalau begitu Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya tidak khawatir bagaimana? Ternyata firman Tuhan di dalam Injil Lukas ini sungguh menarik. Selain dia memaparkan peringatan-peringatan kepada kita, supaya kita tidak sampai dicengkram oleh kekhawatiran yang berlebihan, ternyata firman Tuhan juga berikan kita solusinya, supaya kita bisa lepas dan kita tidak khawatir yang berlebihan. Ternyata firman Tuhan juga berikan solusi yang cukup indah. Bagaimana supaya kita tidak dicengkram oleh kekhawatiran yang berlebihan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana caranya? Yaitu bergantung kepada Tuhan senantiasa. Bergantung kepada Tuhan senantiasa. Coba kita perhatikan ayat 27 dan 28. Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Ternyata supaya kita tidak khawatir berlebihan, ternyata firman Tuhan ingatkan kepada kita, kita harus bergantung kepada Allah senantiasa. Tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak orang Kristen spiritualnya itu cuma basa-basi. Spiritualnya cuma omong kosong, cuma lip service saja. Imannya seringkali dikalahkan oleh realita dan keadaan ketika mereka harus diperhadapkan dengan sebuah benturan. Kita harus tahu bahwa bergantung kepada Allah itu berarti menuntut kita untuk berani terus percaya dan mempercayakan kehidupan ini hanya kepadanya. Itu bergantung pada Allah. Bergantung kepada Allah itu harusnya tiap momen per momen.
tiap waktu per waktu, tiap detik per detik, itu bergantung pada Allah. Bergantung pada Allah itu bukan hanya sekedar ketika kita lagi menderita terus mengandalkan Tuhan, tapi ketika enak lupa Tuhan. Enggak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu bergantung kepada Allah di dalam segala keadaan apapun, tetap terus bersandar kepada Dia. Meskipun hati kita khawatir, kita harus tetap terus percaya dan bergantung bahwa Allah itu sanggup memelihara hidup kita dan seluruh keluarga kita. Di tengah-tengah keadaan pun teruslah percaya, Bapak Saudara sekalian. Realita itu boleh ada, tidak bisa dihindari. Tetapi orang yang bergantung kepada Allah, dia akan tetap bertahan dengan iman yang benar melewati kekhawatirannya. Percuma punya iman yang besar, tapi kalau imannya tidak benar, dia akan terhempas oleh keadaan. Tetapi ketika kita punya iman yang benar, meskipun tidak punya yang iman besar, apapun keadaan, kita mampu melewati itu bersama Allah. Maka dari itu perlunya kita punya iman yang benar daripada iman yang besar. Dan yang kedua, Bapak-Ibu Saudara sekalian, bagaimana supaya kita tidak khawatir yang berlebihan dan tidak sampai dicengkram oleh kekhawatiran yang berlebihan. Selain yang pertama harus bergantung kepada Allah senantiasa, yang kedua, jangan hanya berfokus pada perkara dunia, tetapi fokuslah pada kerajaan Allah. Jangan berfokus pada perkara dunia, tetapi fokuslah kepada kerajaan Allah. Kita perhatikan ayat 29 dan 30, di sana dikatakan, jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Makan, minum, pakaian, itu seringkali dipikiri oleh orang dunia. Seringkali dipikiri orang-orang dunia yang tidak kenal Allah. Fokus mereka seperti orang kafir. Mikirnya cuma makan, minum, pakaian, makan, minum, pakaian. Untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, untuk mengumpulkan pundi-pundi sebanyaknya. Yang tanpa batas, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi seringkali ketika kita bicara perihal kerajaan surga, orang-orang yang demikian bicaranya nanti, dan nanti. Seringkali menunda. Nantilah kalau disuruh pelayanan, nantilah kalau disuruh ibadah, nantilah kalau suruh memberi, nantilah kalau suruh bertobat, nanti dan nanti. Karena fokusnya cuman dirinya sendiri. Tapi firman Tuhan ingatkan pagi ini, supaya kau tidak dicengkram kekhawatiran berlebihan, fokuslah kepada hal kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu bukan bicara nanti, Bapak Saudara. Kerajaan Allah bukan bicara besok, enggak. Tapi kerajaan Allah itu bicara hari ini, sekarang. Kenapa kok bicara hari ini atau sekarang atau segera? Karena pemeliharaan Allah itu juga segera dan sekarang, enggak ditunda-tunda. Allah memelihara hidup kita tidak pernah menunda. Dia selalu memelihara hidup kita sekarang, dan sekarang. Atau bicara hari ini. Itu pemeliharaan Allah. Dia tidak pernah menunda hidup kita. Coba bayangkan kalau Allah mau menunda nafas kita. Loh, tersengol-sengol Bapak Ibu sekalian. Tapi Allah tidak pernah nunda memberi kita kecukupan. Jangan khawatir dengan dunia Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena dunia itu miliknya Allah. Jangan khawatir pula berkatmu. Karena semua juga itu berasal dari Allah. Tetapi cobalah fokus untuk memikirkan satu hal. Bagaimana Allah itu berkenan kepadamu. Dan itulah tugas kita akhir-akhir ini Bapak sekalian. Di tengah-tengah pemurnian yang terjadi, harusnya kita mulai memfokuskan diri tentang kerajaan Allah. Jangan hanya fokus aku dan aku selalu. Tapi kembali fokus perihal kerajaan Allah. Kerajaan itu sudah diberikan kepada kita, Bapak Saudara. Kerajaan Allah itu sudah diberikan kepada kita. Tinggal tugas kita. Mau enggak kita mengerjakannya? Mau enggak kita melangkah supaya kerajaan yang sudah diberikan itu boleh kita bersuka cita bersama-sama dengan Dia, menikmatinya. Dan yang ketiga, yang terakhir, bagaimana supaya kita tidak dicengkram oleh kekhawatiran yang berlebihan. Yang ketiga, jualah segala yang menjadi berhala dalam hidup kita. Jualah segala yang menjadi berhala dalam hidup kita. Coba kita perhatikan ayat 33 dan 34. Ayat 33 dan 34 demikian firman Tuhan.
Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kalau kita mau tidak dicekram oleh kekhawatiran, kita harus menjual segala berhala di dalam kehidupan kita. Segala di sini bicara bukan hanya tentang uang, bukan hanya bicara tentang kehormatan, bukan juga bicara tentang harta ataupun perasaan. Tetapi bicara segalanya yang menjadi berhala dalam hidup kita harus kita jual. Termasuk seandainya berkat Allah itu jadi berhala kita, kita juga pun harus lepaskan. Kita harus mulai memikirkan bagaimana kita jadi berkat untuk orang lain. Menjual di sini bicara kita harus mulai memikirkan bagaimana aku yang sudah diberkati, aku bisa jadi berkat untuk orang lain. Seperti seorang Samaria yang baik hati. Hiduplah sebagai seorang yang bisa mendistribusikan anugerah Allah. Bisa menjadi distribusinya berkat Allah kepada orang lain. Jangan hanya mementingkan diri sendiri, jangan hanya mementingkan aku dan aku sendiri. Tapi jadikanlah orang lain itu sebagai saluran berkat dari kita. Mulai perasaan kita, mulai harta yang kita miliki, melalui apapun yang kita punya yang bisa kita berikan untuk orang lain, berikanlah untuk orang lain. Jangan terlalu menggenggam. Karena kita terlalu menggenggam, disitulah awal kita akan dicengkram oleh kekhawatiran. Jangan pernah jadikan pemberian Tuhan itu sebagai pengganti Tuhan. Harusnya kita jadi saluran berkat. Apa saja yang kita anggap berharga dan apa saja yang membuat kita tidak tenang tanpa bersandar total sehingga hidup ini tidak bermakna, itulah sebenarnya berhala. Seandainya kekayaan itu membuat kita tenang, itu berhala. Apapun yang membuat kita tenang tanpa bersandar total pada Allah dan lupa kepada Allah, itu berhala. Dan harusnya itu kita lepaskan. Kristus adalah teladan yang sempurna, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia teladan yang sempurna. Dia ambil bagian yang untuk mengosongkan dirinya jadi manusia. Selama hidupnya di dunia, ia mendistribusikan hidupnya untuk orang-orang yang berdosa. Untukmu dan untukku. Ia tidak pernah mementingkan dirinya sendiri. Dia rela mendistribusikan apa yang dia punya untuk kita orang percaya. Ia tidak pernah fokus untuk dirinya, yang dia fokuskan hanya kerajaan Allah. Supaya kita boleh jadi bagian orang-orang yang terima anugerah Allah. Marilah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus fokus pada kerajaan Allah. Kita hidup untuk mengejar kerajaan Allah, bukan mengejar materi, bukan mengejar hal yang di dunia yang fana ini. Hati kita harus tertuju kepada kerajaan Allah. Harta kita di surga itu. Kita harus arahkan dengan benar iman ini. Ketika hati kita diarahkan oleh iman yang benar, berbagi dan memberi di tengah-tengah kemiskinan, di tengah-tengah keadaan yang sukar, kesusahan, bencana, itu menjadi sebuah kewajaran, bukan sebuah paksaan, dan bukan sebuah perdebatan. Ketika kita bisa mengarahkan hati ini kepada iman yang benar, kita mampu berbagi dan memberi. Apapun situasi dan keadaan yang kita alami, dan tidak akan menjadi sebuah perdebatan, karena sudah wajar dan seharusnya kita melakukan, karena kita adalah anak Allah. Sebagai penutup Bapak Saudara sekalian, saya kutip sebuah kutipan dari Mother Teresa. Mother Teresa pernah berkata demikian, if you can not feed 100 people, then feed just one. Yang artinya demikian, jika Anda tidak bisa memberi makan 100 orang, maka beri makan hanya 1 orang. Cobalah mulai pikirkan orang-orang di sekitar kita. Mungkin kita tidak bisa menolong banyak orang, tapi cobalah pikirkan, ada 1 orang yang bisa kita tolong dan bagi. Memang kita tidak perlu menuntaskan masalah orang lain, tetapi setidaknya melalui kita bisa meringankan beban orang lain. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, yang bersyukur Tuhan, dalam anugerah dan kemurahan-Mu, Engkau mengingatkan kami, supaya hidup kami tidak dicengkram oleh kekhawatiran. Tolong kami Roh Kudus,
untuk kami tidak egois dan mementingkan diri kami sendiri dan mementingkan ambisi kami. Dan tolong kami Roh Kudus untuk kami selalu ingat, jangan sampai kami memasang standar yang terlalu tinggi dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami juga selalu ingat bahwa hidup ini rapuh. Kami tidak bisa mengontrol hal yang besar, tapi kami percaya ketika kami bergantung kepada Allah senantiasa, dan ketika kami fokus kepada kerajaan Allah dan kami mampu menjadi distribusinya Allah, kami akan dilepaskan dari segala kekhawatiran ataupun ketakutan. Karena kami tahu hidup ini adalah anugerah Allah. Berkati jemaat Tuhan, berkati kami semua dimanapun kami berada. Biar kami boleh jadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Olehnya ketika kami dapat melakukan kebenaran firman itu, kami percaya kami jadi orang-orang yang berkemenangan dan orang-orang yang berbahagia. Di dalam nama Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan sebuah pujian. Haleluya. Mari saudara-saudara kita menerima berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku melepaskan berkat turun atasmu. Diberkati hidupmu, diberkati keluargamu, diberkati anak cucumu. Apa yang menjadi kerinduan hatimu dikabulkan oleh Tuhan. Apa yang menjadi doamu dijawab oleh Tuhan. Supaya engkau berkecukupan dalam segala sesuatu. Tidak berkekurangan. Sebab Tuhan yang baik itu akan memelihara engkau. Apa yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Allah menyertaimu dan melindungi hidupmu. Dijauhkan dari sakit penyakit dan dibuat engkau aman dalam perlindungan Tuhan. Allah sumber damai sejahtera melimpahkan kemurahan dan kebaikannya di dalam hidupmu. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dimeteraikan berkat itu menjadi milik saudara. Sekarang ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau.